harus memperjuangkan nasib dokter-dokter lah. Adik-adik kita dokter, anak-anak kita dokter yang sampai sekarang nasibnya tidak jelas terkotak-atik. Itu lebih baik diperjuangkan ini, mencerdaskan adik-adik kita dokter-dokter, adik-adik kita, anak-anak kita dokter-dokter yang belum jelas nasibnya itu. Kesan saya sebagai dokter atas pemecatan Dokter Terawan, mantan menterinya Pak Jokowi, dari IDI itu terlalu mengada-ngada dan banyak unsur politisnya kalau saya melihat. Karena apa? Kalau dari sisi dokter, kesalahan seorang dokter hampir saya melihatnya tidak ada. Misalnya pun yang masalah DSA itu, misalnya pun belum ada uji klinis di Indonesia, tetapi kesalahan Pak Terawan tidak ada. Banyak dokter-dokter juga yang melakukan malpraktek. Itu ikatan teman sejawat itu sangatlah kuat. Bahkan banyak dokter-dokter yang terlepas dari jeratan malpraktek itu sendiri. Bahkan masih banyak akhirnya yang korbannya juga pasien atau rakyat itu sendiri karena pembelaan MKEK itu. Karena ikatan teman sejawat itu seperti saudara kandung. Nah, Pak Terawan atau Dokter Terawan melakukan DSA nggak pernah ada korban. Baik dari tingkat pejabat sampai tingkat rakyat biasa, dilakukan dengan baik-baik. Satu. Kedua, kalau beliau persoalan mengkampanyekan vaksin Nusantara, saya rasa itu kan malah yang bagus. Ketika Republik ini impor vaksin Sinovac dari China, Pak Terawan rasa nasionalismenya tinggi. Dia tetap percaya bahwa Indonesia kan bisa membuat vaksin sendiri, vaksin Nusantara. Akhirnya berdaulat di bidang kesehatannya itu tinggi. Trisakti yang dimiliki itu sangatlah kuat. Artinya berdaulat di bidang kesehatan itu sangat tinggi. Nah, dengan satu keyakinan bahwa suatu saat kita pasti bisa membuat vaksin. Apalagi semakin kesini statement Pak Jokowi jelas bahwa kita harus mencintai produk dalam negeri. Siapa menteri-menterinya yang masih luar negeri minded akan di-reshuffle. Nah, jadi dengan adanya muktamar kemarin ini, saya rasa ini satu pelecehan lah terhadap Pak Jokowi. Masa sih menterinya Pak Jokowi sampai dipecat sama IDI? Itu kan sama juga melecehkan Pak Jokowi milih menteri nggak benar, ya kan? Pak Jokowi dianggap bodoh memilih Pak Terawan, orang dokter yang luar biasa, bekerja di RSPAD, beliau seorang jenderal juga yang tidak main-main, pernah diakui dunia juga. Hanya oleh sebuah ide, apa sih gitu? Apa yang sudah diperbuat ide? Lebih baik ide lebih bagus memperjuangkan nasib dokter-dokter lah. Adik-adik kita dokter, anak-anak kita dokter yang sampai sekarang nasibnya tidak jelas terkotak-atik itu lebih baik diperjuangkan ini, mencerdaskan adik-adik kita dokter-dokter, adik-adik kita, anak-anak kita dokter-dokter yang belum jelas nasibnya itu harus perannya ini. Dan kalau masalah ajas kemanusiaan, semua manusia kalau bermanfaat itu perintah Tuhan. Pak Terawan sudah bermanfaat untuk orang banyak. Ilmunya
udah bermanfaat untuk orang banyak. Kenapa dia harus diberikan sanksi bahkan dipecat seperti itu? Tidak manusiawi. Saya rasa ini ada unsur politis. Sekarang ini kan Kongres, Munas, apa semua organisasi semuanya itu nuansanya menuju 2024. Karena ini ada pergantian presiden, kita tahulah semua organisasi. Itu ya apa ya penilaian saya tentang pencabutan atau pemecatan Pak Terawan sebagai orang yang top. Sebetulnya saya sendiri sebagai dokter, saya ada di belakang Pak Terawan. Terus maju Pak Terawan, merdeka!